belajar tentang pengantar farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah farmakon yang artinya obat, yang kedua adalah gnosis yang artinya pengetahuan. Jadi, farmakognosi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki bahan-bahan yang berasal baik dari tumbuhan, hewan, mineral yang memiliki khasiat sebagai obat. Farmakognosi memiliki beberapa sejarah yang berasal dari Cina, India, dan juga Indonesia. Di Cina, pada tahun 2700 sebelum Masehi, Kaisar Shen mencari tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat, di mana dia menghasilkan kitab yang bernama Native Herbal. Salah satu tanaman yang cukup dikenal yang ditemukan oleh Kaisar Shen yaitu ginseng. Di India, obat-obat Ayurveda dan Ayurveda dipraktikkan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pengobatan ini menggunakan tanaman obat sakral yang oleh orang-orang religius yang tidak berdosa. Salah satu tanaman yang cukup dikenal yaitu kayu cendana. Pengobatan tradisional Indonesia yang biasa kita kenal dengan istilah jamu diperkirakan berasal dari kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran daun kalpataru di Candi Borobudur. Ada dua manuskrip yang terpenting. Yang pertama ada serat Kawru bab jampi-jampi, yang kedua adalah serat Centini, yang saat ini disimpan di perpustakaan Istana Surakarta. Tanaman obat yang masih digunakan sampai sekarang yang berasal dari Indonesia, baik berupa cengkeh, pala, maupun lengkuas. Nah, tadi itu sejarah farmakognosi. Berikutnya kita akan belajar tentang pentingnya farmakognosi pada pekerjaan kefarmasian. Yang pertama yaitu gerakan masyarakat back to nature, di mana masyarakat saat ini menggunakan tanaman herbal sebagai pengobatan alternatif. Yang kedua, maraknya obat herbal palsu, di mana nanti teman-teman akan belajar mendeteksi obat herbal mana yang asli dan mana yang palsu berdasarkan uji kualitatif maupun uji kuantitatif. Yang ketiga, adanya peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa obat herbal harus aman, berkhasiat, dan bermutu. Yang keempat, di mana pemerintah memasukkan sebagai tanaman herbal pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan prospek kerja di bidang pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan mata kuliah farmakognosi. Yang pertama, yaitu sebagai pelaksana produksi di industri obat tradisional. Yang kedua, sebagai pelaksana QC di industri obat tradisional. Yang ketiga, peneliti obat tradisional. Dan yang terakhir, sebagai produsen simplisia. Demikian pengantar farmakognosi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.